Seperti janji gue yang kemarin di video pertama, temen gue yang cerita lewat email ya, itu untuk gue bacain pada video berikutnya. Nah, video sekarang ini ya guys ya. Ini mic temen-temennya, mic clip on ya, clip on dari handset gitu. Karena masih low budget ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke dalam ceritanya. Nah, kejadian ini menurut Arga terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun lalu. Waktu itu, dia dapat proyek renovasi sebuah villa tua di kawasan pegunungan. Kalau dari luar, villanya ini masih kelihatan bagus-bagus aja, teman-teman. Jadi villanya tuh villa yang nggak mewah-mewah banget, tapi gede banget teman-teman ya di situ. Bangunannya tuh sekitar 2 lantai, halamannya tuh luas, bisalah jadi lapangan futsal lah halamannya ya. Segitulah, kalian kebayang lah ya lapangan futsal segede apa. Lalu di belakang ada gazebo kayu sama kolam renang yang airnya udah lama nggak dikuras. Kayak air-air yang ada lumut-lumutnya, udah hijau tuh airnya tuh di situ. Cuman entah kenapa begitu dia pertama kali masuk ke halaman rumah tersebut ya, atau villa tersebut, Arga tuh bilang suasananya beda. Bukan serem ya, bukan serem suasananya, tapi lebih ke sepi teman-teman. Padahal villa-villa lain di sekitar situ masih banyak yang ditempatin. Masih ada suara anak kecil main bola di depan villa gitu ya. Dan masih ada orang-orang yang nyapu halaman juga di situ. Tapi pas masuk ke area villa ini, rasanya suasana tuh kayak langsung sepi. Suara dari luar tuh langsung kayak hilang. Dan yang kedengeran di makin dalam tuh yang kedengeran cuman angin sama daun-daun kering yang jatuh dari pohonnya. Pemilik villanya dia samarkan, ya kita sebut saja Pak Dimas lah ya. Orangnya tuh ramah, umurnya sekitar 50-an. Beliau cerita kalau villa tersebut baru aja dia beli dari pelelangan di bank. Harganya lumayan jauh di bawah pasaran. Makanya Pak Dimas ini berani ambil villa tersebut. Dan rencananya mau direnovasi total, terus dijadikan villa untuk disewakan kembali. Arga pada waktu itu nggak kepikiran yang aneh-aneh, karena ya namanya juga orang kerja, yang penting proyek jalan dan dapat pemasukan, seperti itu kan. Hari pertama dimulai seperti biasa. Total ada 6 orang di lokasi. Arga sebagai pengawasnya dan sisanya tuh tukang. Dan dia nyebutin tukang-tukangnya ini namanya nggak disamarin ya. Jadi langsung disebutin. Ada Kang Jaya ya, yang udah paling senior di situ, dan juga ada Kang Bowo yang bagian plafon. Lalu ada Fikri sebagai teknisi listriknya, dan sama 2 orang lagi sebagai kenek. Pekerjaan pertama cuman bersih-bersih. Jadi cuman ngebuang furniture lama atau lemari-lemari lama yang udah pada kena rayap ya, udah mau ambruk gitu ya. Sama bongkar-bongkar wallpaper, ngelotok-ngelotokin wallpaper gitu ya, dan ngambil-ngambilin plafon yang udah lapuk. Gak ada kejadian apa-apa sih di hari pertama ini. Malah suasananya kayak rame gitu ya. Tukang-tukang pada ngejokes, tukang-tukang yang di situ pada bercanda, pada ya saling ejek-ejekan lah gitu ya. Pokoknya normal-normal aja lah. Nah, masuk di hari kedua, ini juga sama teman-teman. Normal-normal aja, nggak ada kejadian-kejadian aneh di situ. Tapi yang bikin Arga heran, justru hal kecil. Material yang tadinya udah ditumpuk rapi di ruang tamu, besok paginya pindah ke dapur. Padahal ya kemarin sebelum pulang itu Arga ngeliat materialnya di ruang tamu ya. Dia ngira ada tukang tuh yang mindahin. Lalu dia nanya nih kepada semua tukang, ada yang mindahin nggak nih? Semuanya kompak jawab nggak ada yang mindahin. Ya udahlah, si Arga tuh udah nggak mikir apa-apa, karena dia ya kerja aja gitu ya, nggak mikirin hal-hal yang aneh kayak gitu. Dan hari ketiga, kejadian yang sama terulang kembali teman-teman. Bedanya ini materialnya nggak terlalu gede kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan barang-barangnya udah rusak, tapi sekarang nih adalah ember cat sebelum pulang. Sore kemarin itu ya sebelum pulang, ember catnya tuh taruh di teras, tapi besok paginya pindah ke lantai 2. Padahal belum ada satupun orang yang naik ke atas. Nah di situ Arga mulai kesel tuh. Dia sempat ngomel, kalau mindahin barang ngomong, besok kalau ada yang nyari malah ribut sendiri. Nah di situ semua tukang malah saling lihat-lihatan. Kang Jaya sampai angkat tangan di situ. Dia ngomong, demi Allah Pak, saya nggak mindahin ini barang. Yang lain juga jawab hal yang sama. Nggak ada yang mindahin, nggak ada yang merasa mindahin. Arga akhirnya nyuruh mereka lanjut kerja. Menurut si Arga ini ya, masih terlalu cepet kalau dibilang ada hal yang aneh.
Di sini mungkin dia udah ngerasa ada hal aneh ya, ada hal yang janggal di situ. Cuman dia nggak terlalu cepat untuk bilang itu kepada orang-orang yang ada di situ gitu. Nah, masuk di hari keempat, ini baru mulai sekitar jam 10 ya di hari keempat ini. Pas Kang Bo lagi buka plafon yang ada di kamar paling ujung di lantai 2 itu, tiba-tiba dia manggil Arga. Pak, bentar deh, dia manggil Arga kayak gitu. Lalu si Arga tuh naik ke atas, ke lantai 2 itu. Pas nyampe kamar, Kang Bowo lagi berdiri di atas tangga. Tangganya tangga lipat ya, yang segitiga itu, yang bisa jadi di segitiga, bisa dipanjangin gitu. Nah, kayak gitu tangganya. Megang sesuatu dia. Dia nanya, "Ini punya siapa, Pak?" Arga nengok ke atas. Terus Arga langsung diem. Nah, di atas plafon ini ada sepasang sendal jepit anak kecil. Warnanya biru muda dan masih utuh. Bahkan nggak terlalu kotor. Kayak ya abis dipakai sama pemiliknya gitu, baru dilepas. Padahal nggak ada anak kecil di situ ya. Dan debu di atas plafon itu udah tebel banget, udah 1 senti kali debunya. Harusnya kalau debu udah tebel ya, di atas sendal itu pasti ada debu juga. Tapi ini enggak, teman-teman ya. Rapih, posisi sendalnya tuh rapih, sepasang gitu jejer rapih. Kayak sendal tuh kayak baru dipakai gitu. Padahal sebelum dibongkar, plafonnya itu masih utuh, belum ada bolong ya, belum ada bolong muat orang satu, belum ada. Jadi masih rapet tuh, paling cuma lumut-lumut dikit, jamur-jamur plafon dikit lah ya. Berarti sendalnya udah ada bertahun-tahun dong. Arga akhirnya turun. Dia pikir mungkin sendal itu milik penghuni lama. Terus dia suruh si Bowo disuruh buang aja lah sendalnya gitu ya, nggak usah digubris. Tapi pas Kang Bowo mau masukin sendal itu ke karung sampah, si Kang Jaya nyeletuk di situ. Bentar, kok jadi 2 pasang? Semua langsung nengok tuh ke Kang Jaya. Arga juga nengok ke Kang Jaya. Ini Kang Jaya lagi bercanda apa gimana nih? Karena yang mereka lihat barusan itu ya, cuman 1 pasang sendal biru. Jelas-jelas itu 1 pasang sendal biru anak kecil. Sekarang di sebelahnya udah ada 1 pasang lagi. Warnanya merah muda. Ukurannya tuh lebih kecil daripada sendal biru yang tadi ditemuin di awal. Dan persis kayak sendal anak perempuan. Seruangan itu langsung hening. Dan salah satu kenek bahkan sempat bercanda, ngejokes ya, buat mencairkan suasana aja gitu, biar nggak terlalu tegang-tegang banget lah ya. Dia ngomong, "Wah, jangan-jangan tadi kakaknya sendirian, sekarang dijemput sama adiknya." Nah, di situ setelah dia ngejokes kayak gitu, nggak ada yang ketawa. Karena nggak ada satu orang pun yang ngerasa naruh sendal kedua di atas. Dan yang lebih anehnya lagi, debu di sekitar sendal merah muda itu sama sekali nggak terusik. Kalau logikanya kalau ada sendal baru ditaruh itu debunya kan ada gesek-gesek gitu. Tapi ini masih rapi debunya. Debunya masih rapi, kayak nggak pernah kegesek. Kalau kalian pernah gesek-gesek debu pakai kemoceng kan ada bekasnya tuh ya. Ini nggak rapih ini. Jadi seolah-olah sendal itu memang udah ada di sana sejak awal. Padahal 5 orang di ruangan itu yakin beberapa detik lalu cuman ada 1 pasang doang. Nah, setelah kejadian 2 pasang sendal itu, suasana di lokasi mulai berubah. Bukan berubah ya kayak yang langsung serem gitu ya, lebih ke semua orang jadi lebih banyak diemnya gitu. Biasanya tiap pagi sebelum kerja mereka ngopi sambil bercanda-bercanda ya, ngerumpi-ngerumpi lah di situ, yang ngerumpi lagi bahasanya, ngobrol-ngobrol lah ya. Sekarang baru jam 8 pagi aja udah pada fokus kerja masing-masing gitu. Ya, gue juga ngerti sih, walaupun semua orang berusaha kelihatan santai, tapi pasti kepikiran. Karena yang lihat sendal itu bukan 1 orang doang. Jadi 6-6-nya itu langsung lihat secara langsung sendal itu tiba-tiba bertambah 2 pasang jadinya. Jadi nggak mungkin lah cuman halusinasi. Ya udah, sendal itu akhirnya dimasukin ke karung sampah. Nah, lalu sorenya dibuanglah itu sampah proyek yang lainnya. Gue pikir ya udah selesai lah di situ ya guys ya. Gue pikir tuh udah selesai di situ. Ternyata malah itu baru awal kejadian yang sebenarnya. Besok paginya sekitar jam 8:30, Kang Jaya lagi nyapu ruang keluarga, tiba-tiba manggil Arga. "Pak, ini lihat deh." Arga langsung nyamperin lah di situ. Pas masuk ruang tamu, karung sampah yang isinya sendal kemarin udah ada lagi di situ. Posisinya persis di tempat semula. Padahal Arga sendiri lah yang buang karung itu ke TPS sore kemarin. Jaraknya hampir 2 km lah dari villa TPS itu. Salah satu keneknya langsung nyeletuk di situ. "Pak, jangan-jangan
ada orang iseng. Arga juga mikirnya gitu karena dia masih positive thinking banget di situ, nggak mikir hantu ya. Namanya juga kerja, ya udah kerja aja lah. Dia langsung ngecek CCTV di situ. Untungnya villa itu masih punya kamera lama ya, kamera lama atau CCTV lama. Ya walaupun cuman 2 titik, satu di garasi, satu lagi ngarah ke pintu depan, tapi itu cukup berguna banget sih. Jadi rekamannya tuh dia puter dari sore sampai pagi. Itu nggak ada siapa-siapa teman-teman. Di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada satupun orang yang masuk di situ. Karung itu kayak muncul sendiri. Kalau gue jadi Arga ya, kalau gue jadi Arga, jujur udah mulai nggak enak ya, jujur janggal kalau gue jadi Arga di situ ya. Tapi namanya proyek jalan ya, mana ownernya juga tiap hari nanyain progres. Jadi ya mau nggak mau tetap lanjut di situ. Masuk hari ke-6, gangguannya mulai beda nih. Si Fikri tukang listrik itu, teknisi listrik kan, si Fikri kan teknisi listrik yang tadi di awal gue bilang, lagi masang instalasi listrik di kamar utama lantai 2 tuh. Lalu si Fikri ini turun dengan muka yang pucet. Dia ngomong, "Pak, saya dari tadi dengar anak kecil lari." Arga langsung nengok ke si Fikri ini, langsung ke Fikri nengok ya. Lari? Iya, kayak lari muterin lorong. Padahal ya, di lantai 2 cuman ada dia sendirian teman-teman. Cuman ada dia sendirian. Yang lain kerja di bawah semua. Dan Arga akhirnya naik. Dicek tuh satu persatu. Semua kamar kosong. Nggak ada siapapun. Nggak ada anak kecil, nggak ada orang. Jendela juga masih tertutup rapat dengan kunci yang masih nancep tuh. Kunci yang masih ngunci lah gitu ya. Yang bikin makin aneh lagi, lantai 2 itu penuh dengan debu. Karena kalau memang ada orang lari, harusnya ada jejak kaki dong, ya. Logikanya gitulah ya. Pasti ada jejak kaki kalau ada orang-orang mondar-mandir lari-larian. Tapi debunya tuh masih utuh. Nggak ada bekas jejak sama sekali di situ. Sore harinya, kejadian lagi. Kali ini, Kang Bowo lagi motong triplek ya. Di halaman belakang, motong triplek tuh yang kayu yang selembar itu, yang buat plafon. Tiba-tiba dia terhenti, terus ngeliatin kolam renang. Kolam itu kosong, airnya nggak ada, cuma dasar kolam yang udah retak-retak. Arga tuh nyamperin, "Kenapa Kang?" Dia nanya gitu kepada Kang Bowo gitu. Kang Bowo pelan-pelan jawab, "Pak, tadi ada anak kecil duduk di pinggir kolam." Arga langsung nengok dong otomatis ke kolam tersebut. Kosong, nggak ada siapa-siapa di dalam kolam itu. Lalu Arga nanya nih, "Gimana cirinya?" Si Bowo jawab nih, "Pakai baju putih Pak, duduk aja dia. Pas saya panggil, dia lompat ke kolam." Arga refleks lihat ke dasar kolam dong, karena kan kolamnya kan airnya tuh udah nggak ada ya. Takutnya dia jatuh, kan itu bahaya jatuh dari kolam gitu nggak ada airnya. Tapi pas si Arga ngecek ya, itu di kolam nggak ada siapa-siapa di dasar kolam itu. Yang bikin Kang Bowo makin bingung, dia yakin banget tadi lihat anak itu karena jaraknya paling cuman ya 10 meter lah dari dia berdiri gitu, dari dia motong triplek itu. Malamnya Arga pulang, entah kenapa kepikiran terus nih sama cerita Kang Bowo. Akhirnya dia iseng buka Google di situ, cari alamat villa itu. Siapa tahu pernah ada berita-berita yang penting lah di villa tersebut lah ya. Dan dia cek tuh awalnya nggak nemu apa-apa, sampai akhirnya dia nemu artikel koran lokal ya, tahun 2016-2017 lah. Judulnya singkat. Jadi judulnya cuma seorang anak dilaporkan hilang di kawasan Villa Bukit tempat dia renovasi rumah tersebut. Renovasi villa tersebut, bukan rumah, sorry. Artikelnya nggak panjang, cuma dijelasin kalau anak itu umur sekitar 6 tahun lagi liburan sama keluarganya. Terus tiba-tiba ngilang. Pencarian itu dikabarkan 3 hari nggak ketemu tuh. Kasusnya akhirnya ditutup, berhenti, nggak ada kelanjutannya. Arga sempat mikir nih di situ, mungkin cuman kebetulan kali ya. Karena berita itu juga nggak nyebut nama villanya gitu loh, cuma nyebut nama bukitnya doang. Tapi memang si Arga lagi renovasi villa di bukit tersebut. Jadi dia nggak cerita ke tukang, takut mereka makin kepikiran lah tukang-tukang ini. Besok paginya Arga datang lebih awal, sekitar jam 7 pagi lah ya. Biasanya sih tukang baru datang
jam 8 ya, karena kan tukang tuh biasanya kerjanya jam 8 ya biasanya mulainya, karena di dekat-dekat rumah saya juga kayak gitu. Dia pengen ngecek lokasi sendirian nih, karena Arga tuh nggak pernah mikir yang aneh-aneh lah ya. Dia tuh orangnya realistis gitu, nggak pernah mikir-mikir hal-hal horor. Pas buka pagar, suasana tuh masih sepi. Kabutnya tuh kabut-kabut di situ belum pada hilang. Udara dingin banget. Dia jalan ke arah belakang, mau lihat kolam renang. Dia mau ngecek kolam renang teman-teman di situ. Nah, disinilah Arga bilang, untuk pertama kalinya dia ngerasa ada yang bener-bener nggak beres nih. Ada yang bener-bener aneh di situ. Ada yang bener-bener janggal. Karena kenapa? Karena di dasar kolam yang kemarin bersih, sekarang ada jejak kaki anak kecil. Basah di situ guys jejak kakinya. Jejak kakinya dimulai dari tengah kolam ya, jejak kakinya naik ke pinggir, terus berhenti tepat di depan pintu belakang villa. Padahal kolam itu kering guys, nggak ada setetes air sama sekali di kolam tersebut. Dan yang lebih bikin Arga merinding nih, walaupun dia nggak percaya begitu-begituan, jejak kaki itu cuman satu arah doang. Kayak ada seseorang yang keluar dari dalam kolam, tapi nggak pernah masuk ke sana lagi. Pas ngelihat jejak kaki itu, Arga langsung manggil Kang Jaya yang baru aja datang karena udah mau jam 8. Dia Kang Jaya datang juga. Dia manggil Kang Jaya tuh si Arga. "Kang, sini deh sebentar." Kang Jaya jalan tuh ke belakang. Baru beberapa langkah, dia langsung berhenti. "Loh, ini jejak kaki siapa, Pak?" Kang Jaya nanya kayak gitu ke Arga. Arga cuman menggelengkan kepala, nggak tahu. Yang bikin mereka merasa heran, jejak itu masih basah kayak baru banget. Padahal dari semalam sama sekali nggak hujan. Yang bikin mereka heran, jejak itu masih basah. Masih basah padahal semalam nggak hujan sama sekali. Ya mungkin karena kena embun kali ya. Kolamnya juga udah kering sih. Udah kering bertahun-tahun guys. Arga akhirnya foto jejak kaki itu. Niatnya buat ditunjukin ke Pak Dimas selaku pemilik villa tersebut. Tapi pas HP dikeluarin, baru mau ngefoto jejak kaki basah itu, perlahan tiba-tiba jejak kakinya tuh ngilang, gone langsung. Kayak air yang dijemur di bawah matahari, hilang perlahan, makin redup gitu ya. Padahal matahari aja belum nongol di situ guys, masih jam 7, setengah 8-an. Di situ Arga mulai ngerasa proyek ini harus cepat-cepat selesai nih. Karena makin lama gangguannya makin aneh, makin janggal. Hari itu pekerjaan tetap dilanjutkan karena deadline mereka tinggal seminggu lagi. Bagian luar villa udah hampir selesai tuh. Cat udah beres. Kolam renang juga mulai dibersihin tuh di situ. Nah, pas dua tukang lagi nguras lumpur di dasar kolam, cangkul salah satu tukang ngebentur sesuatu. Bunyi kleng gitu, bunyi kleng gitu ya. Mereka ngira itu batu ya. Pas digali pelan-pelan, itu kotak besi. Ukurannya sekitar koper kecil lah ya. Udah penuh karat. Arga langsung turun di situ. Kotaknya diangkat lah sama mereka rame-rame. Lumayan berat di situ. Pas dia buka, isinya bukan emas, bukan uang, dan bukan juga barang berharga. Cuman ada beberapa mainan anak-anak, mobil-mobilan, boneka kecil, dan buku gambar yang udah rusak. Sama sepasang sendal biru ya, sepasang sendal biru persis yang mereka temuin berenam di plafon lantai 2. Persis. Mereka semua langsung pada diem dong. Kang Bowo langsung ngomong pelan nih di situ. "Pak, ini jangan-jangan..." Belum sempet si Kang Bowo nerusin, Arga langsung nutup lagi kotaknya. Dia mulai sadar, sendal di plafon sama sendal di dalam kotak pasti ada hubungannya. Sore hari, Pak Dimas, si pemilik villa, akhirnya datang. Arga ceritain tuh semuanya dari awal dia nemu sendal sampai suara langkah kaki, jejak basah itu, sampai kotak besi itu. Kotak besi yang ditemuin bersama-sama itu dia ceritain lah semuanya ke Pak Dimas pemilik villa. Di situ Pak Dimas nggak langsung jawab, beliau malah kelihatan mikir.
Beberapa menit kemudian, beliau bilang, saya sebenarnya nggak mau cerita. Tapi mungkin kalian harus tahu, menurut Pak Dimas, sebelum villa itu kosong, pemilik lamanya pernah tinggal sama istri dan anak laki-lakinya. Suatu musim hujan, anaknya dinyatakan hilang. Katanya lagi main di sekitar villa dan sampai malam gak pulang-pulang. Dicari kemana-mana gak ketemu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluarganya pindah villa tersebut lalu mereka jual. Dan sejak saat itu, bangunan itu gak pernah bener-bener laku dijual. Arga langsung ingat artikel yang dia baca semalam. Berarti ceritanya sama dong. Malam itu Pak Dimas mutusin buat ngundang ustadz untuk doa bersama lah di situ. Gak ada ritual-ritual aneh ya, berdoa kayak orang selamatan rumah baru lah kayak gitu. Cuman baca yasin sama minta supaya proyek bisa selesai tanpa gangguan. Udah kayak gitu aja. Setelah malam itu, gangguan memang berhenti ya. Setelah ada acara pengajian itu, gangguan memang sudah berhenti. Gak ada lagi tuh suara langkah, gak ada lagi sendal yang pindah-pindah, gak ada lagi jejak kaki. Semuanya normal. Renovasi akhirnya selesai dengan tepat waktu. Pak Dimas kelihatan seneng banget di situ. Villa itu akhirnya mulai disewakan. Beberapa bulan pertama semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan review pengunjung itu juga bagus-bagus tuh situ. Arga mikir nih, ya udah berarti semuanya selesai dong. Sampai sekitar setahun kemudian, Arga lagi liburan sama keluarganya, kebetulan lewat daerah situ. Dia iseng dong, pengen lihat villa itu yang hasil dia renovasi kemarin. Tapi begitu nyampe, dia langsung bingung. Gerbangnya digembok lagi, teman-teman. Rumputnya tinggi lagi. Cat yang dulu udah direnovasi baru ya, catnya jadi new, jadi baru, udah mulai kusem. Kayak nggak pernah ditempatin gitu. Kayak rumah-rumah nggak pernah ditempatin, kayak terbengkalai. Arga akhirnya nanya ke warung depan, "Bu, villa itu tutup ya?" Ibu warung itu langsung jawab, "Iya mas, udah hampir 3 bulan kosong." Arga nanya lagi, "Loh, emang kenapa bu?" Ibu itu cuman geleng-geleng kepala, nggak tahu dia. Cuma tamunya pada nggak betah, ada yang nginep semalaman doang langsung pulang. Lalu Arga makin penasaran lah di situ. Dia akhirnya nelpon Pak Dimas nih. Awalnya nggak diangkat, baru malamnya dia dibales tuh. Pesannya singkat sih, "Mas Arga, kalau suatu hari ada proyek di villa itu lagi, jangan diterima. Saya udah nyoba apa aja. Yang ada di sana bukan marah. Dia cuman masih nunggu seseorang pulang." Arga langsung diem di situ. Dia nggak ngerti maksud pesan itu. Sampai beberapa hari kemudian dia iseng buka lagi foto-foto progres renovasi yang masih ada di HP-nya dia, yang masih kesimpan di galerinya. Dia zoom satu persatu. Foto tukang, foto kolam, foto ruang tamu. Semuanya normal. Sampai foto terakhir. Foto itu diambil hari pertama renovasi. Waktu mereka baru masuk ke halaman villa. Di kejauhan, tepat di gazebo belakang yang terbuat dari kayu, ada seorang anak kecil berdiri, pakai kaos putih, celana pendek, kakinya nggak pakai sendal. Arga langsung merinding di situ, teman-teman. Karena si Arga ini yakin di hari pertama belum ada satupun tukang yang masuk ke area belakang villa itu. Dan yang bikin Arga nggak pernah bisa tidur tenang, anak kecil itu sedang melihat ke arah kamera sambil tersenyum. Persis seperti seseorang yang dari awal tahu kalau mereka semua bakal datang. Kayak disambut gitu loh. Nah, sampai di situ aja tuh isi email Arga. Jadi cerita Arga itu cuma sampai di situ aja. Jujur ya, kalau memang semua kejadian itu benar-benar terjadi, yang paling bikin gue kepikiran justru bukan sosok anak kecilnya. Tapi kalau sendal yang ditemukan di plafon dan di dalam kotak memang milik anak kecil, terus siapa yang mindahin sendal satunya lagi? Itu yang ada pertanyaan gue. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada yang punya sudut pandang lain. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, bacain email cerita, kalian jangan lupa subscribe channel ini biar saya semakin semangat bikin konten di channel baru ini.
Banyak juga misteri-misteri yang akan saya ceritakan dan juga email-email yang akan saya ceritakan pada channel ini teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ceritanya udah sampai situ aja. Jadi buat teman-teman yang punya cerita juga, cerita horor, cerita misteri, atau cerita plot twist, bisa kirimkan ke email saya yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.